Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran matematika dari rumah. Di pertemuan kali ini ya, kita akan membahas barisan dan deret aritmetika. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu barisan dan deret aritmetika, ini adalah lanjutan dari pola bilangan yang kemarin kita sudah pelajari apa itu pola bilangan, bagaimana pola bilangan itu bisa terbentuk, pola apa yang ada pada suatu pola bilangan ya. Jadi di sini adalah lanjutan dari materi pola bilangan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pahami dulu nih apa yang dimaksud dengan pola bilangan, yang dimaksud dengan barisan aritmetika. Barisan aritmetika ya, itu barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap tertentu ya, dalam kurung tertentu, dinamakan barisan aritmetika. Bilangan yang tetap itu dinamakan beda. Oke, jadi dari suku pertama ke suku selanjutnya itu ada penambahan. Nah, di sini disebutkan didapat dari penambahan suku sebelumnya. Ya, penambahan dari suku sebelumnya. Oke. Nah, kita bahas lebih lanjutnya. Oke, contoh. Di sini ada sebuah barisan. Kita lihat di sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Ini tandanya dan seterusnya. Yang pertama, 2, ini disebut U1. U1 itu disebut sebagai suku pertama. Angka 4 ini disebut U2. Maksudnya adalah suku kedua. 6 disebut U3 atau suku ketiga dan seterusnya sampai U7. Angka 14 ini disebut U7 atau suku ke-7. Nah, dari suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga ini ada selisih. Selisih dari suku pertama ke suku kedua itu yang disebut dengan beda ya, atau selisih. Nah, dapatnya dari mana atau gimana cara menemukan selisih itu ya? Caranya suku kedua dikurangi suku ke-1. Selisihnya berapa ini? 2. Ya, itu disebut beda. Nah, sekarang kita lihat selisih antara suku kedua dan suku ketiga. Berarti 6 dikurangi 4 berapa? 2. Lanjut. Suku keempat dikurangi suku ketiga, berapa selisihnya? 2. Nah, berarti setiap suku ke suku itu ada penambahan 2. Makanya di sini beda atau ya selisih tadi ya, setiap suku adalah tetap, yaitu 2. Nah, oke, berarti kalau misalkan ini ditanya angka 14 atau suku ke-7 nih, suku terakhir. Sekarang kalau ditanya berapa suku ke-8, ayo berapa suku ke-8? Suku ke-8 adalah berapa? 14 tambah 2? Iya, 16. Begitu juga jika ditanya suku berikutnya, tinggal menambahkan setiap sukunya itu dengan bedanya 2. Beda ya, beda. Nah, sekarang lihat di sini. Suku pertama 12, suku kedua adalah 10, suku ketiga adalah 8, keempat 6, kelima 4, keenam adalah 2 dan seterusnya. Oke. Berapa selisih atau beda antar setiap sukunya? Berarti kita lihat di sini, selisihnya berapa? 10 dikurangi 12. Berapa? Min 2 atau negatif 2. 8 dikurang 10. Berapa selisihnya antara suku kedua dan suku ketiga? 8 kurang 10 min 2. 6 kurang 8 min 2. 4 kurang 6 min 2. 2 kurang 4 min 2. Oke, berarti berapa nih? Seterusnya berarti setiap suku itu mengalami pengurangan 2. 12 kurang 2 10, 10 kurang 2
8 kurang 2 6 dan seterusnya. Berarti itu disebut bedanya, sama dengan min 2. Berarti kalau ditanya suku ke 7 berapa? 2 dikurang 2 0. Ya, berarti suku ke 7 adalah 0. Oke. Suku ke n itu suku. Kalau kita mau nyari suku ke 10 itu bisa kita menggunakan rumus. Itu namanya rumus suku ke n. Barisan aritmetika dapat ditulis atau ditentukan dengan rumus seperti ini. UN, n ini adalah urutan sukunya, ya, sama dengan A ditambah dalam kurung n dikurang 1 dikali B. B ini ada keterangan di sini. UN adalah suku ke n. Kalau suku ke 100 berarti U100. Kalau suku ke 50 berarti U50. Ya, suku ke n. B, ini B yang belakang ini disebut beda atau selisihnya tadi. A, kalau A-nya ini adalah suku pertama. Ya, suku pertama. Ya. Tulis seperti ini. Oke, ada rumus yang kedua juga nih. Rumus yang kedua, kalau dari rumus ini kita lihat ini A ditambah tadi soal ini rumus ini dalam kurung n dikurang 1 dikali beda B. Ya, B nya ini kita kali dengan n. Oke, UN sama dengan A ditambah B dikali n BN. B dikali min 1 min B. Ya, berarti bisa kita tulis, ya, rumus suku ke n itu UN sama dengan BN ya ditambah A dikurang B. B ini adalah beda tadi, beda selisih. N nya adalah yang ditanya suku ke berapa. Kalau n nya di sini itu 5 berarti di sini 5. N nya di sini 100 berarti n nya di sini 100. Berarti beda dikali 100. Oke, untuk penjelasan pada pertemuan kali ini cukup demikian. Nanti kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.